Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan kami diseminasi budaya positif. Nah, jadi kita langsung saja Bapak Ibu sebelum memulai diseminasi kami mohon kepada Bapak Fahri selaku Kasek Bidang Humas untuk membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Fahri kami persilakan. Terima kasih pada semua acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabat, keluarga serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Bu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 serta rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Kegiatan pada hari ini salah satu semacam kebebasan ya, memberikan kebebasan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan oleh rekan-rekan kita yang calon guru penggerak ini ya bisa ditularkan kepada kita semua, sehingga kualitas ya pembelajaran, kemudian cara kita mengajar serta melakukan manajemen itu bisa lebih baik lagi. Ini sudah memasuki tahapan yang berapa nih, modul 2 ya. Berarti dari modul ada 3 modul, artinya masih panjang. Ya kita doakan mudah-mudahan rekan-rekan kita ini bisa mengikuti kegiatan CGP ini dengan baik serta sukses. Kemudian pada kesempatan ini untuk memulai kegiatan ini, marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Ini yang bisa disampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat semua? Oke, terima kasih. Kali ini saya dan rekan-rekan mendapat tugas untuk melaksanakan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Selanjutnya ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada topik kali ini saya ingin menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu, konsep inti budaya positif di sini sudah digambarkan. Yang pertama, dari perubahan paradigma pelajar. Terus selanjutnya ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, lalu ke posisi kontrol dulu, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Jadi saya akan memaparkan satu-satu daripada materi yang ada di sini. Next, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan mengembangkan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk paradigma pembelajaran yang baru kita beracuan kepada di profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini adalah salah satu nantinya kita akan menerapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum itu melaksanakan paradigma pembelajaran baru, ada teori dari Dr. William Glasser tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, ini ilusi daripada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, untuk mengubah kita bisa mendekatkan teori kontrol dengan stimulus respon, nanti akan ke teori kontrol. Contohnya misalkan di sini untuk realitas kebutuhan kita sama untuk yang direspon, tetapi kalau di teori kontrol maka akan berbeda. Selanjutnya lagi, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sampai yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Itu untuk stimulus respon. Dan untuk teori kontrolnya model berpikir menang. Next. Nah, disiplin positif. Untuk disiplin positif artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi untuk kadang-kadang peserta didik itu kita beri imbalan atau penghargaan, maka bagi kita guru itu sudah bagus. Tetapi setelah mempelajari dari modul yang ada, bahwa untuk pemberian reward
ataupun hadiah itu masih kurang bagus. Nah, jadi sebagai pendidik itu mempunyai tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan di mana nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, sebenarnya untuk contoh kebajikan ini ada 6, tapi 3 yang kita ambil karena dari 6 dari 3 itu 3 yang sudah terwakili. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila, yang ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berorientasi global, bergotong royong dan kreatif. Untuk Ibu Primaries program FYP toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk yang keterampilan hidup ini atau life skill adalah dapat dipercaya, lurus, hasil, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini salah satu nanti untuk pembuatan nilai-nilai dari kebajikan kita bisa mengambil dari sini. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Untuk perilaku manusia di sini ada motivasi intrinsik, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang diharapkan di sini untuk motivasi untuk peserta didik kita adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi orang yang memiliki yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya ini tiba-tiba, kadang-kadang peserta didik atau murid itu tidak mengetahui apakah dia dihukum atau tidak sadar apa hukuman daripada yang diberikan oleh guru misalkan. Bersifat satu arah dan hukumannya bisa fisik ataupun psikis. Selanjutnya untuk konsekuensinya bisa terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah yang kita dambakan, yaitu adalah restitusi, di mana proses restitusi ini adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi di sini peserta didik tidak dihukum, tapi melainkan direstitusi agar mereka yang salah tadi menjadi baik kembali. Prosesnya pun kolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Nah, jadi di sini dari pembelajaran yang saya dapat itu dari peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Tujuannya dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam pemecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang ketiga, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Nah, jadi ini adalah tujuan daripada dibuatnya keyakinan kelas.
Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan tematik pada keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan pemantik pada keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Nah, jadi pasti kita akan menjawab bahwa peraturan tentang penggunaan helm itu wajib. Nah, untuk apa? Untuk keselamatan. Nah, dari keselamatan itu kalau kita gali lagi, maka kita akan melihat nilai dari sebuah keyakinan kelas tadi. Berarti di situ sudah kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita melaksanakan dengan selamat tadi. Yang kedua di sini untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, kenapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya ya pasti kesehatan dan keselamatan. Next, selanjutnya, nah di sini untuk alurnya untuk pembentukan keyakinan kelas, jadi masih bersifat abstrak. Pertanyaannya masih universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nanti kalau di dalam pembuatan masih ada kalimat-kalimat yang negatif, kita bisa ubah menjadi kalimat positif. Jadi untuk keyakinan kelas, kalimatnya sudah harus positif. Contoh misalkan jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu masih bernada kalimat negatif. Tetapi kalau kita sudah positifkan, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Oke, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Jadi semua warga, sekolah, warga kelas ini dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Next, nah di sini ada 3 contoh untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas pertama itu setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk jenjang berikutnya nih yang kelas 5 sudah bisa bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kita jenjangnya naik lagi yang ke atas itu kelas 7. Nah di sini sudah ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Katanya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Untuk yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir, diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Nah ini untuk kegiatan pendalamannya keyakinan kelas, ada tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah di sini ada tabel T yang tadi sampaikan, ada hormat, bekerja, dan rasa diterima dan dimiliki. Kalau hormat kita contohkan untuk tampak seperti misalkan datang tepat waktu. Nah, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Jadi tampaknya itu datang selalu tepat waktu. Untuk yang bekerja seperti apa tampak sepertinya? Tekun bekerja dan menyimak guru. Terus untuk yang tidak tampaknya seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Dan untuk rasa diterima dan dimiliki, untuk tampaknya seperti melibatkan semua anggota kelompok. Untuk tidak tampak seperti memunculkan salah satu teman kita. Oke, ini untuk menggunakan tabel T pada kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas.
Selanjutnya kita menggunakan tabel Y. Nah, di sini untuk tabel Y ada 3 komponen, ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kita contohkan misalkan untuk yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini untuk terdengar. Untuk terlihatnya dari yang pertama tadi, berempati terhadap perasaan orang lain. Untuk berperilaku, kita bisa senyum, ramah, kan, memberi salam, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau saling. Nah, dan selanjutnya di sini dan terakhir itu apa, ada postur tubuh yang tenang. Next, untuk selanjutnya ada ini tahapan menciptakan program kebajikan. Ada 4. Yang pertama, daftar kebajikan yang telah disusun bersama contoh pada pembelajaran 2.1. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Dan yang terakhir ini, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Ini untuk tahapan menciptakan program kebajikan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya materi ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi manusia itu kita ketahui mempunyai dasar kebutuhan. Nah, ini adalah tabel di mana ada 5 komponen kebutuhan dasar manusia. Mungkin salah satu di sini tidak terpenuhi, maka akan dampaknya juga sangat mengganggu pada diri kita. Contohnya yang pertama di sini kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang kita kalau bergaul misalkan tetapi kita belum akrab atau belum mengenal, maka akan ada rasa gimana gitu kan. Tapi kalau kita memang sudah kenal dan kita bertemu atau kegiatan di mana, mungkin itu akan lebih connect atau lebih terjalin komunikasi yang bagus. Jadi ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus selanjutnya penguasaan. Di penguasaan juga kita bisa contohkan ketika kita melakukan sesuatu terkait dengan kompetensi kita. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, jadi kita perlu senang juga di sini Bapak Ibu lah. Agar apa tadi? Karena itu sudah kebutuhan dasar manusia. Kesenangan dan yang terakhir ini kebebasan. Nah, dari 4 ini dirangkum daripada untuk bertahan hidup. Nah, jadi itu kebutuhan dasar manusia. Tapi yang paling penting poinnya adalah bertahan hidup. Oke Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memaparkan lagi tentang posisi kontrol, di mana untuk tujuan posisi kontrol yang pertama adalah dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Yang kedua, dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Nah, ini yang kita gambarkan ya, seorang pendidik kita harus dapat berusaha harus di posisi manajer, walaupun untuk mencapai posisi itu kita mendapatkan tantangan. Nah, jadi minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka.
Nah, ini adalah salah satu daripada filosofi di Ki Hajar Dewantara, di mana peserta didik atau anak tadi bisa mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Yang ketiga, dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol, yaitu tujuannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik, di mana ada 2 kasus ya di sini ya. Yang pertama itu adalah Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto ini sering sekali mengatakan kata-kata yang kasar, menggunakan kata-kata yang kasar itu di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang Bapak Ibu, 2 kasus yang di sini tolong ditanggapi. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Ayo Bapak Ibu, silakan. Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Biasanya tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu yang pertama dulu yang dilaksanakan. Jadi Ibu Dewi harus bersikap, berposisi sebagai manajer di situ, menggali, kemudian juga memberikan penjelasan, kemudian dengan mengembalikan ke keyakinan sekolah dan kesepakatan bahwa untuk Hana, walaupun ada di balik sesuatu itu sehingga mengucapkan kata-kata yang kasar, maka dia akan harus kembali ke kesepakatan sekolah bahwa harus sopan, kemudian saling hormat menghormati, kemudian kepada Tisa untuk mencoba untuk bertingkah laku atau berkata-kata yang juga tidak membuat orang lain berbuat seperti yang dilakukan oleh si Hana. Kemudian untuk kasus Anto, karena jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, juga harus menggali sebenarnya apa yang membuat Anto ini jarang sekali mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin Anto terbiasa menggunakan sosial media dan terpengaruh sehingga mengatakan kata-kata yang kasar di chat dan mengejek teman-temannya, karena yang jelas dia menumpahkan kegalauan hatinya dan tidak pernah bertemu dengan kawan-kawannya, dan mungkin dia menganggap hal yang biasa karena di sosial media itu banyak sekali kata-kata ya netizen. Jadi mungkin dengan meniru netizen itu dikiranya itu adalah hal yang baik, dan mungkin dia hanya membutuhkan perhatian. Jadi sebagai kepala sekolah perlu juga Ibu Dewi untuk menggali permasalahan tersebut, kenapa kata-kata kasar tersebut diucapkan oleh Anto. Jadi tidak bisa kita hanya langsung mengeluhkan perilaku si Anto, tapi kita harus juga memberikan pemahaman bahwa di kolom sosial media itu kalau kita melakukan sesuatu dan itu bisa menyinggung orang lain, itu akan
menerima konsekuensinya. Jadi juga sama, itu harus juga kita jelaskan kesepakatan kalau pembelajaran jarak jauh itu apa kesepakatannya, sehingga si Anto tidak lagi mengulang kata-kata kasar dan menyadari bahwa apa yang sudah dilakukannya itu sangat salah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, luar biasa jawabannya. Terima kasih Pak Samsu. Jadi intinya Pak, pada kedua kasus Tisa dan Anto di sini, untuk penerapan disiplin positifnya sudah menggunakan posisi manajer ya Pak. Nah, jadi di posisi manajer menggunakan segitiga restitusi, di mana tadi mungkin Ibu Dewi sudah menggunakan yang pertama itu menstabilkan identitas ya Pak, kita tanya dulu kan, terus memvalidasi masalah tadi, terus yang terakhir validasi masalah, terus yang terakhir menggunakan keyakinan. Nah dari itu mungkin kita bisa menggali agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Untuk yang kedua, Anto juga mungkin posisinya kita harus di manajer juga ya Pak. Karena dari tadi kita kembali lagi untuk permasalahan akan ke segitiga, penyelesaiannya ke segitiga restitusi. Oke, terima kasih Pak, luar biasa. Sama-sama Pak Dedi. Oke, kita next lanjut. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah hukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, kita tadi sudah menyaksikan video tentang posisi guru, ada 5 tadi. Nah jadi dari keseluruhan video itu maka akan ada yang namanya motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah diharapkan nanti peserta didik kita atau murid bisa mempunyai motivasi intrinsik, bukan dari motivasi yang eksternal. Jadi untuk motivasi eksternal yang pertama adalah nanti turunannya identitas gagal. Kalau yang motivasi intrinsik maka identitas berhasil atau sukses. Untuk perilaku kontrol negatif kita bisa lihat di tabel ini ada 5 posisi kontrol guru, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah untuk penghukum kita bisa lihat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah ini kalau identitasnya gagal dan perilakunya kontrolnya yang negatif, itu di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Terus untuk selanjutnya untuk perilaku kontrol yang positif ini sudah kita memposisikan sebagai teman dan juga sebagai pemantau
maka kata-katanya akan seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini kalau bayinya sebagai teman dulu, kalau saya sudah berada di posisi teman, wah sudah enak aja nih dekat dengan peserta didik apa. Tapi ternyata setelah mempelajari modul ini, saya rasanya masih salah juga. Ada lagi posisi yang harus kita terapkan, yaitu di posisi manajer. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dari pemantau, untuk kata-katanya menghitung dan mengukur. Jadi ada suatu ukuran dari peraturan berdasarkan dari data. Itu. Nah, yang terakhir ini adalah manajer. Jadi untuk manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sini untuk guru berkata dari penghukum dulu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla mungkin. Dari pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu. Berarti masih ada demi ibu, demi bapak. Berarti ini masih dorongan daripada eksternal, bukan dari motivasi intrinsik. Nah, yang terakhir, manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kapan kamu memperbaikinya? Nah, ini sangat bagus sekali nanti untuk kita lakukan, memposisikan di posisi manajer pada posisi kontrol guru. Nah, kalau hasilnya kita lihat dari penghukum, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, ini dampak negatifnya. Jadi pada diri peserta didik itu akan ada rasa mungkin dari menyalahkan, mendendam, berontak, dan dari membuat merasa bersalah. Ini bisa menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Sembunyikan, misalkan ada kesalahan tadi terkait dengan itu pelanggaran kasusnya, terlambat masuk atau dan sebagainya. Untuk sebagai teman, ketergantungan. Jadi kalau posisi teman ini ada ketergantungan. Kalau biasanya sudah ada keterikatan dari hukumannya, contohkan misalkan dipiket, nanti beruruskan ini, kamu masuk aja kelas, nanti akan naik seterusnya. Ini kalau teman. Kalau pemantau, nah ini menyesuaikan bila diawasi, ketika diawasi daripada aturan yang sudah ada. Yang terakhir, menguatkan watak atau karakter. Nah, ini kalau sudah menguatkan watak dan karakter, berarti kita mengambil dari sisi yang positifnya. Contoh misalkan dia terlambat, untuk seterusnya nanti akan direstitusi dan kembali dengan keadaan yang baik, artinya tidak terlambat lagi. Nah, dari ini akan terus berlanjut menjadi watak dan karakter. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai guru bisa memposisikan di posisi manajer. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar dengan kata-kata restitusi itu apa? Belum. Oke, jadi kita di sini sambil belajar yang namanya segitiga restitusi itu seperti apa. Oke, next. Nah, untuk tujuan di sini kita dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Yang ketiga, dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, jadi yang pertama ini tujuannya kita dapat menjelaskan restitusi. Yang kedua, menerapkan restitusinya. Dan yang ketiga, menganalisis.
Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari dosen 2004. Nah, beliau ini yang menemukan bagaimana untuk mengonsepkan sebuah tindakan yang dinamakan menjadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi nanti arahnya dia akan bisa menghargai dirinya sendiri. Dari misalkan dia ingin pergi ke sekolah, terus mendapatkan nilai hasil belajar yang diinginkan, menjadi kebanggaan orang tua. Nah, jadi timbul rasa percaya diri yang bagus dengan menghargai diri sendiri. Dan itu nanti arahnya ke disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nanti ada yang motivasinya eksternal dan dari internal. Nah, ini untuk selanjutnya menstabilkan identitas. Nah, jadi membuat kesalahan adalah proses bagian dari pembelajaran. Nah, itu misalkan dari murid kita atau peserta didik ketika mereka masuk ke kelas tapi terlambat. Nah, bagaimana nanti tindakan seorang guru ketika dia terlambat? Apakah ada di posisi penghukum tadi, di posisi pembuat rasa bersalah, di posisi teman, di posisi pemantau, atau di posisi yang terakhir yang kita idam-idamkan sebagai pendidik, di posisi manajer? Nah, nanti itu harapan kita, bagaimana kita akan berproses. Memang tantangannya akan sangat berat, kalau bahasa kitanya menambah jauhian, tapi kita akan berpikir bahwa itu akan membawa dampak yang sangat positif ke masa depan, di mana kita sudah diarahkan ataupun ada payung hukumnya dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sana yang nantinya itu akan menjadi murid yang merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Yang dulunya dia merasa, misalkan dari membuat bersalah tadi, dia akan merasa salah, seperti akan tidak kembali kepada, akan melakukan kegiatan yang bisa membuat dirinya memperbaiki lagi. Sudah sampai di situ, misalkan karena posisi seorang gurunya itu di teman, maka tidak ada sanksi, hanya diingatkan. Next, jadi ini ada 3 tahapan yang dikembangkan oleh dosen. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini sangat bagus sekali. Nantinya kita akan lihat penerapannya. Tapi untuk yang dari itu kita bisa melihat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Dan tadi sinkron lagi ke kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi tadi. Selanjutnya itu kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mungkin dari siswa yang terlambat tadi masuk ke kelas, setelah ditelusuri dengan pendalaman lewat segitiga restitusi, akhirnya kenapa? Ternyata dia misalkan membantu orang tuanya, entah itu berjualan, mungkin dia bisa bekerja sampai larut malam, sampai akhirnya bisa ke sekolah dengan keadaan yang terlambat. Nah, kita sudah bersyukur anak itu sudah bisa sekolah. Jadi kita sangat senang apabila anak itu mau datang ke sekolah, walaupun dalam keadaan itu. Tadi sudah disampaikan juga bahwa murid itu atau peserta didik dalam keadaan unik. Jadi kita harus nanti bisa melihat dari segi sudut pandang yang baik dari materi-materi yang sudah ada disampaikan tadi. Nah, terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, untuk arah ke sini artinya kita sudah ada kesepakatan antara guru dan anak-anak. Artinya dalam kelas itu kita maunya kemana, arahnya kemana. Nah, itu ditawarkan kepada anak-anak. Nanti anak-anak akan menyampaikan curah pendapatnya. Ulun aja punya pelajaran pian, belajarnya kita ini misalnya. Harus bersih meja, tidak ada sampah. Nah, itu masih banyak suatu kegiatan yang positif di dalam kelas. Nanti sudah disampaikan juga itu terkait dengan pembuatan keyakinan kelas, mungkin sampai 7 atau 8 keyakinan kelas yang disepakati. Nah, terus untuk itu ada kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, setelah ada keyakinan, terus maunya jadi apa tadi? Nah, jadi yang terakhir, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Next, untuk menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apakah Bapak Ibu setuju kira-kira dengan pertanyaan untuk menstabilkan identitas? Dimana ketika membuat kesalahan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Setuju Bapak Ibu? Hai. Gimana? Setuju? Oke, akhirnya di sini ketika ada membuat kesalahan, bahwa itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke. Nah, jadi di sini berbuat setelah itu wajar untuk menstabilkan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Oke, untuk pertanyaan menstabilkan, misalkan kasusnya tadi nanti pada anak yang terlambat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan. Kita contohkan misalkan anak itu terlambat masuk tadi atau di sekolah. Bukan berarti dia menginginkan seperti itu, tapi mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa disampaikan. Setelah kita dalami ini, kira-kira anak ini aja terus nih. Misalkan Pak Haris jaga di depan atau Pak Hanif, anak ini aja tiap hari yang terlambat, ya kan? Dihukum sudah dengan posisi terbaik, tapi menemukan setelah didalami dengan posisi meja, sekalinya ketahuan bahwa dia sedang membantu orang tua atau bekerja, berlembur, akhirnya ya, nah itu salah satunya Pak. Terima kasih. Nah, jadi selanjutnya lagi, guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif. Kita proaktif ketika ada itu. Terus guru
mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, di sini kira-kira tadi butuh apa nih kebutuhan dasarnya si siswa ini tadi kaitannya. Nah, itu tadi makanya kalau salah satu tidak terpenuhi, kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang galau kan tadi, ada apa kan? Nah itu. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Dengan ketika sudah ada kesepakatan tadi. Jadi guru memberikan pertanyaan yang bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi institusi. Dan juga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalkan tadi kita contohkan lagi, tidak apa-apa nak, yang namanya manusia itu pasti ada kesalahan. Apa kamu meyakini dengan keyakinan atau kesempatan yang telah dibuat? Ya Pak, saya meyakini. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Selanjutnya nanti kita lihat dari. Nah, sebelum itu kita ada ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita ajak dulu karena ini sudah hampir jam 12, tapi masih ada durasi waktu. Nah, kita bisa panggil di sini Abu dan Abi. Nah, di sini cara bermainnya silahkan yang bapak-bapak cari pasangannya. Yang ibu itu kita bisa. Silakan bapak ibu cari pasangannya. Nah, dengan jarak. Silakan berdiri. Berhadapan boleh di situ. Berhadapan. Yang pertama, Bapak Ibu silakan berpasangan, ya kan? Yang kedua berhadapan, dengan jarak yang 10 cm lah. Makanya sama ibu sama bapak. Yang ketiga, siapa di antara Pak Vijay jadi Abu atau Abi? Jadi nanti kan Abi. Nah, siapa yang Abu, siapa yang Abi? Silakan duduk di sini. Oke, setelah ada identitas di mana Abu dan Abi, selanjutnya Abu dan Abi ya, saya sudah sampaikan. Nah, ketika saya akan menyebutkan kata Abu atau Abi, berarti apa? Berarti yang disebutkan itu berusaha untuk menghindar. Misalkan saya sebut Abu, siapa yang menghindar tadi? Gitu ya. Ya, pokoknya menghindar, jangan sampai terangkat. Oke, ketika mendengarkan namanya di sini. Oke, paham Bu? Udah, Abu, Abi, gimana Abu, Abi? Abi. Nah, sekali lagi sementara peserta yang namanya tidak disebutkan berusaha untuk mengejar. Berarti yang disebutkan akan menangkap. Kan? Yang tidak disebutkan berusaha kami mengejar. Oke? Kita bisa praktekkan? Oke, pembahasan. Nah, bentuknya dari
Oke. Oke, ini saya pembahasan. Abu. Fokus Bapak Ibu, fokus ya. Kira-kira. Kita lihat ke sini. Bila yang tidak disebut, berarti harus sampai 3 kali kita lihat. Oke. Saya betul. Nah, namanya mendengar yang disebut terus kita harus berusaha menangkap yang disebut. Oke. Ya. Dengan posisi siap. Oke, posisi siap. Sekarang kita lihat. Abu. Ayo Oke, bagus sekali. Artinya masih fokus. Oke, yang terakhir, satu orang lagi. Oke. Abu. Nah ini kita akan melihat video untuk penerapan segitiga restitusi. Silakan berdiri. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kontrol sedikitnya restitusi adalah satu kegiatan yang dijalankan aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intelektual, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Betul Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh gitu. Ya, yang besar. Maka juga kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mau ngatain Eka lah Pak. Mau banget. Saya bisa bekas dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena beralasan tertentu kan? Iyalah,
diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengawas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru Sahabat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru menjaga dalam menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita dapat pada prinsip pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? 5.
Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Misalnya, bila permasalahan salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas kesalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berusaha. Bahkan bisa juga menanyakan dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Diharapkan murid-murid kuat secara pribadi dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan bersikap. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu, nah itu tadi untuk contoh penerapan di segitiga restitusi. Nah selanjutnya ulun mencoba menerapkan apa yang sudah ulun dapatkan ini untuk dilaksanakan. Nah ini mungkin bagi ulun masih banyak kekurangannya, tapi ulun mencoba mengeksplor apa yang sudah ulun pahami dari budaya positif di sini. Jadi ada video untuk pembuatan keyakinan kelas di SMK Negeri 2 Kandangan di kelas 10
BKP 2. Menjadi yang namanya keyakinan kelas. Nanti kalian akan belajar berkolaborasi ya untuk meluangkan beberapa penjelasan melalui kelas ini mau seperti apa. Nanti dari hasil itu akan berupa kalimat yang positif dan juga ini untuk bisa dilaksanakan di sekolah atau di nanti kalian bisa mengeluarkan ukurannya atau pengurangannya mau seperti apa sih, ya kan? Nah nanti ada beberapa kalimat entah negatif atau positif yang akan kalian buat dan kita sepakati bersama. Nanti akan ditempel sini, ditempel. Nanti akan ditarik menjadi kalimat positif. Setelah itu baru kita lakukan di keyakinan kelas. Nah, jadi tugas kalian hanya menggunakan pendapat kalian di atas ini lalu bergerak. Oke, sampai sini Pak. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita bisa laksanakan. Ya, siap. Silakan Bapak bagikan dulu. Oke. Tulis kemudian. Ada saat dia mikir apa Belum pakai pada saat dia dirasakan di sini untuk yang kelasnya maka dari orang lain dia mungkin ada dulu yang masih besar tapi tiba-tiba ada si A kasih gula gitu atau tidak punya kebiasaan orang ada berbeda untuk teman-temannya karena kasih gula berorientasi itu tidak mau ambil oke tadi kita sudah dua dari kalimat negatif menjadi tanda positif. Nah misalnya sih jangan buang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya misalnya itu tadi adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah jadi di sini untuk kajian kelasnya apa? Menjaga lingkungan. Jadi ataupun bisa mengambil orang lain juga, misalkan bapak sedang di area yang perlu sampah. Jadi tidak orang lain. Oke, setelah kita buat di sini, kita dapat untuk kelas. Nah, berpengalaman kita semua di sini bisa meyakini apa yang sudah kita buat atau kita sepakati pada keyakinan kelas. Nah, bapaknya nanti tidak ada di para pelajar kita, tapi untuk anak pelajar ini juga bisa diterapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati mulai hari ini. Oke, bisa dilaksanakan? Dan harus bisa karena kita sudah berkeyakinan. Oke, terima kasih anak. Kita hari sudah menyelesaikan kesempatan kelas kita dengan ini poin-poin yang sudah kita buat hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan hari ini yang sudah berpartisipasi dan berkolaborasi dalam kita. Bahwa nanti kesempatan hari ini sudah mulai diperlukan ataupun diterapkan ataupun disediakan. Bukan hanya pada pelajaran lembak, tetapi untuk para pelajaran atau guru-guru yang berlama harus
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu Bapak Ibu sebelum memberanikan diri dan eksplor apa yang saya dapati di modul 1.4 dalam budaya positif dan langsung saya terapkan di kelas dengan pihak kelas. Nah, jadi setelah ini baru kita akan buat kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Kita bisa lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera Bapak Ibu para pejuang pendidikan dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Abi. Sudah dicoba, Abi? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Coba. Oh, iya. Memang waktu interaksi kita masih kurang. Cukup kita jadi imam mengerjakan akses oh itu hanya dari bulan masuk setelah itu memang berapa? Oke, sekarang dengannya Abi telah lebih masukkan berapa menurut Abi perlu itu berapa? Oke, apa ya? Jadi yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan dengan sengaja atau tapi hanya di sini bapak akan menjadi kesalahan hati, tapi tidak ada solusi terhadap masalah hati yang memang besar sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Nah, baik, tapi masih ada keyakinan kelas yang telah kita buat dan kesepakati kemudian oke terus ingat ya sama oke apa sih kalau disiplin dan tepat waktu itu berarti sangat penting untuk kita jadi nanti meyakinkan nilai-nilai itu tepat oke baiklah. Nah, misalkan meyakini apa yang akan sudah Abi lakukan untuk Abi tidak terlambat lagi dan tepat waktu maksudnya kalau saya Indonesia yang itu dan saya menggunakan jadi tidak terlambat. Oke, bagus ya. Jadi sekarang Abi sudah tahu apa yang akan dilakukan. Setelah mengetahui hal tersebut, kira-kira minggu depan atau berikutnya mau mengulangi kesalahan tersebut atau gimana? Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk hari ini dan seterusnya, Abi akan melakukan pembelajarannya. Oke, dan menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang lebih disiplin dan juga tepat waktu setelah untuk mengikuti pelajaran dengan terus semangat tentang menghargai diri sendiri. Oke, Bapak akan cukupnya untuk hari ini. Semoga Abi bisa melaksanakan apa yang sudah Abi yakini
dengan nilai-nilai tersebut yang sudah dijanjikan ya. Terima kasih banyak ya sudah berbagi kebetulan dengan Bapak. Silakan masuk kelas dan melanjutkan dialog pelajaran bersama Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi dari kelas BKP 2. Saya hari ini sangat senang dan berbahagia karena telah diajak diskusi dengan Bapak Denny terkait dengan kesalahan yang saya buat dalam yaitu terlambat kelas. Dari sini saya belajar memanfaatkan saat saya berpikir karena saya dapat jadi kelas dengan tepat waktu. Jadi tepat dia orangnya berpikir dan tepat waktu. Berdasarkan dia kelas yang telah saya sepakati bersama. Terima kasih. Oke, ya, Bapak Ibu, tadi kasus yang pertama, selanjutnya ini kasus yang kedua. Jadi saya buat skenario untuk dua kasus. Tadi sebelumnya sudah Pak, coba jadi pakai ya. Ya, kenapa ya kalau menjadi pakaiannya? Adalah 20 menit kemudian pakaiannya. Nah, kita akan membahaskan waktu itu tidak untuk menjadi pakaiannya. Apa pakaian dia tidak lima. Oke, menurut Diva itu boleh baik atau tidak? Oke, nggak apa-apa ya. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, di sini Bapak mencari kesalahan Diva, tapi mau bersifa untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kali ini terjadi. Baiklah, Diva, Bapak di sini yakin pasti ada alasan yang menyebabkan Diva melakukan kesalahan. Coba ceritakan. Oh, itu ya. Baiklah, Diva ingat ya dengan dia telah sudah kita bersama. Oke, tidak ya. Kalau begitu, apakah Diva meyakini realitas tersebut? Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali? Dari dulu dia harus dimohon dan yang menolak mulai lagi untuk berarti kita tahu apa yang dilakukannya. Nah, sekarang Diva apa mau mulai? Jawab saya akan mulai dengan ajaran orang ini. Oke, bagus. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kita akan melakukan perubahan untuk kesalahan tersebut ya. Segera memberi pakaian olahraga ketika maka belajar olahraga sudah selesai. Dan jangan lupa untuk berupaya kreatif ya. Tetap yakin kita kembali lagi bergerak untuk sampai akhir ini ya. Terima kasih dan silakan masuk ke kelasnya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Maya Ihsana dari kelas 10 BKP 2. Saya hari ini merasa sangat senang dan bahagia serta berterima kasih kepada Bapak Denny karena telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kesalahan yang saya buat, yaitu tidak mengganti pakaian setelah jam olahraga selesai. Dari sini saya belajar untuk mempersiapkan seragam sekolah dan mengganti seragam olahraga di seragam sekolah saat mata pelajarannya selesai. Sesuai dengan tata tertib sekolah dan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
membuat suatu peraturan yang nantinya akan kita sepakati semua menjadi yang namanya keyakinan kelas. Nanti kalian akan Bapak ajak berkolaborasi ya untuk menuangkan curah pendapatnya. Maunya kelas ini maunya seperti apa? Nanti dari hasil itu akan berupa kalimat yang positif dan kita yakini untuk bisa dilaksanakan di sekolah kita atau di kelas ini. Nah, contohnya di sini nanti kalian akan Bapak berikan sticky note. Nanti kalian bisa menuangkan curahnya atau pendapatnya maunya seperti apa di sini, ya kan? Nah, nanti ada beberapa kalimat entah itu negatif atau positif yang akan kalian buat dan kita sepakati bersama. Nanti akan ditempel di sini, ditempel. Nah, nanti akan kita pilih menjadi kalimat positif. Setelah itu baru kita tuangkan di keyakinan kelas. Nah, jadi tugas kalian hanya mencurahkan pendapat kalian di kertas ini lalu ditempelkan. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita bisa laksanakan. Siap? Ya. Siap? Silakan Bapak bagikan dulu. Oke. Ya. Satu orang satu. Tulis namanya ya. Oke, sudah semua? Ya. Kalau sudah, silakan tuliskan apa keinginan kalian dan curah pendapat kalian. Oke, silakan ditulis dulu. Nanti kalau sudah selesai bisa ditempelkan di sini. Oke, silakan ditulis dulu apa keinginan. Ada lagi? Oke, sudah semua? Ya. Terima kasih. Kalian sudah menuangkan dan mencurahkan apa yang menurut kalian perlu dan penting untuk kita buat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya di sini kita lihat masih ada yang kalimatnya negatif. Jangan datang telat ke dalam kelas. Oke, dari Nasrullah. Berarti kalimat positifnya apa? Datanglah tepat waktu dalam kelas. Nah, jadi untuk yang kelasnya apa kira-kira di sini? Menjadi disiplin. Karena disiplin itu adalah suatu hal yang sangat positif dan harus kita tanamkan pada diri kita ataupun untuk membagikan kepada orang lain. Oke, paham? Satu lagi kita di sini kita lihat
Oke, jangan bermain HP saat jam pelajaran. Nah, tetapi di sini masih mengandung kalimat negatif. Maka kita ganti menjadi apa? Di sini jangan bermain HP pada saat jam pelajaran. Terus apa? Untuk kalimat positifnya kita ubah menjadi bermain HP pada saat jam istirahat. Bermain HP pada saat jam istirahat. jam istirahat. Jadi di sini untuk yang kelasnya menghargai orang lain, ya kan? Mungkin ada guru yang ada di muka, tapi tiba-tiba misalkan si A asik dengan gadgetnya atau gaulnya, tidak memperhatikan orang ada di depannya ataupun teman-temannya, karena asik dengan gaulnya tadi, berarti tidak menghargai. Tadi kita sudah buat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, misalnya sini, jangan buang sampah sembarangan. Nah, jadi kalimat positifnya misalkan itu tadi adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi di sini untuk kelasnya apa? Menjaga lingkungan. Nah, jadi ataupun bisa menghargai orang lain juga. Misalkan Bapak sedang begini, ada yang buang sampah, berarti itu tidak menghargai orang lain. Nah, itu. Oke. Setelah kita buat di sini, kita dapatkan untuk kelas. Nah, Bapak harapkan kita semua di sini bisa meyakini apa yang sudah kita buat atau kita sepakati pada keyakinan kelas. Nah, Bapak harapkan nanti tidak hanya di mata pelajaran Bapak, tetapi untuk mata pelajaran lain juga bisa diterapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati mulai hari ini. Oke? Bisa dilaksanakan? Dan harus bisa karena kita sudah berkeyakinan. Oke, terima kasih anak-anak. Kita hari ini sudah menyelesaikan kesepakatan kelas kita dengan meyakini poin-poin yang sudah kita buat hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan hari ini yang sudah berpartisipasi dan berkolaborasi dengan Bapak. Harapan Bapak nanti kesepakatan yang ada ini sudah mulai diberlakukan ataupun diterapkan ataupun dijalankan. Dan Bapak harap bukan hanya pada mata pelajaran Bapak, tetapi untuk mata pelajaran atau guru-guru yang mudah banget. Oke, kasih semangat untuk kita semua. Semangat ini, semangat. Oke, terima kasih Bapak Akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Abdi. Sudah dicoba, Abdi? Sudah Pak. Alhamdulillah. Tahu nggak kenapa Bapak memanggil Abdi ke sini? Tahu Pak. Kenapa alasannya? Pas mata pelajaran Bapak langsung saya telat masuk. Oh, gitu ya. Memang waktu istirahat sekolah kita masih kurang. Cukup sih Pak. Tadi waktu istirahatnya saya gunakan untuk mengerjakan tugas dari mata pelajaran sebelum Bapak. Oh, gitu ceritanya. Dari jam masuk setelah istirahat emang jam berapa? Jam 9.30. Oke, baiklah. Sekarang ceritanya Abdi terlambat nih masuk ke mata pelajaran Bapak. Menurut Abdi, perbuatan itu baik nggak? Tidak Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Di sini Bapak bukan mencari kesalahan Abdi, tetapi mencarikan solusi
terhadap masalah Abdi yang terlambat masuk ke kelas Bapak sesuai dengan jadwalnya, begitu ya? Nah, baik, Abdi masih ingat gak keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati sebelumnya? Masih Pak. Oke, bagus, masih ingat ya? Sekarang apa bunyinya? Tidak boleh terlambat saat jam pelajaran berlangsung. Oke. Apa sih kalau disiplin dan tepat waktu itu berarti sangat penting untuk kita? Jadi Abdi meyakini nilai-nilai itu. Betul Pak. Oke, baiklah. Nah, misalkan meyakini apa yang akan segera Abdi lakukan untuk Abdi tidak terlambat lagi dan tepat waktu masuk ke kelas pas pelajaran Bapak. Insya Allah saya sudah mengerjakan tugas yang sebelumnya itu dan saya sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi tidak terlambat lagi. Oke, bagus ya. Jadi sekarang Abdi sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, kira-kira minggu depan atau berikutnya mau mengulangi kesalahan tersebut atau gimana? Tidak Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk hari ini dan seterusnya Abdi akan melakukan perubahan ya. Oke, dan menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang lebih disiplin dan juga tepat waktu ke kelas untuk mengikuti pelajaran dengan penuh semangat serta menghargai diri sendiri. Oke, Bapak rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga Abdi bisa melaksanakan apa yang sudah Abdi yakini dengan nilai-nilai tersebut yang sudah dijanjikan ya. Terima kasih banyak ya sudah berbagi dan bercurah dengan Bapak. Silakan masuk kelas dan melanjutkan jam pelajaran setelah Bapak. Oke. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdi dari kelas 10 BKP 2. Saya hari ini sangat senang dan bahagia karena telah diajak berdiskusi dengan Bapak Deni terkait dengan kesalahan yang saya buat yaitu terlambat masuk kelas. Dari sini saya belajar untuk memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin agar saya dapat memasuki ke kelas dengan tepat waktu. Saya menyadari bahwa saya harus belajar untuk disiplin dan tepat waktu berdasarkan keyakinan jelas yang telah saya sepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Sita. Sudah istirahat ya? Terima kasih Bapak, saya sudah istirahat. Alhamdulillah. Tahu nggak kenapa sih Bapak ambil ruangan ini? Tidak Pak. Tadi sebelum pelajaran Bapak, Bapak pelajaran olahraga ya? Iya Pak. Ya. Kenapa ya Bapak belum mengganti pakaiannya? Padahal sudah diberi waktu 10 menit untuk mengganti pakaiannya. Kenapa sih Pak tidak memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mengganti pakaiannya? Mohon maaf Pak, pakaian gantinya ketinggalan di rumah. Oke, menurut Sipa itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, di sini Bapak bukan mencari kesalahan Sipa, tapi mau membantu Sipa untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang hari ini terjadi. Baiklah, Sipa, Bapak di sini yakin pasti ada alasan yang menyebabkan Sipa melakukan kesalahan ini. Coba ceritakan sama Bapak. Sipa kasihkan main HP Pak, hingga tidur larut malam sehingga Sipa lupa untuk mempersiapkan baju seragam untuk besok Pak. Oh begitu ya ceritanya. Baiklah, Sipa masih ingat enggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Masih ingat Pak. Oke, masih ingat, bagus ya. Kalau begitu, apakah Sipa meyakini keyakinan kelas tersebut? Baik, sekarang apa yang Sipa lakukan supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali? Tidak tidur lewat jam 10 malam. Dan mempersiapkan kesiapan sekolah mulai malam ini untuk bersekolah besok paginya.
Oke, baiklah. Berarti Siva sudah tahu apa yang akan dilakukan ya. Nah, sekarang Siva apa mau mulainya? Insya Allah saya akan mulainya saat pelajaran olahraga minggu depan. Oke, bagus. Jadi mulai hari ini dan seterusnya Siva akan melakukan perubahan untuk kesalahan tersebut ya. Nah, segera mengganti pakaian olahraga ketika mata pelajaran olahraga sudah selesai dan jangan lupa untuk membawa pakaian penggantinya ya. Nah, Bapak yakin Siva lebih baik lagi. Bapak kira cukup sampai hari ini ya. Terima kasih dan silakan masuk ke kelasnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Amalia Ihsana dari kelas 10 BKP 2. Saya hari ini merasa sangat senang dan bahagia serta berterima kasih kepada Bapak Denny karena telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kesalahan yang saya buat, yaitu tidak mengganti pakaian setelah jam olahraga selesai. Dari sini, saya belajar untuk mempersiapkan seragam sekolah dan mengganti seragam olahraga ke seragam sekolah saat mata pelajarannya telah selesai. Sesuai dengan tata tertib sekolah dan keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Namun harapan saya untuk sekolah ini kita akan terus menjalin kolaborasi, kerjasama, saling menghargai demi kemajuan sekolah yang kita menggunakan. Harapannya juga supaya budaya positif ini terus berkembang walaupun tantangannya pasti akan berat. Jadi dengan kita bekerja sama antara guru, warga sekolah, semua insya Allah menjadi ringan. Nah selanjutnya saya akan tutup. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan bisa nantinya kita bersama-sama mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan bahagia. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.